Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 18 Juli 2023 dalam pekan biasa ke-15 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Benedictus Joshua, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur atas berkat, napas kehidupan serta kekuatan dan kasih karunia yang boleh kami terima pada hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan renungan harian. Semoga kami dapat merenungkan sabda-Mu dengan penuh iman, sehingga memberikan rasa dari garam dan cahaya dari terang-Mu yang kami pancarkan dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 2, ayat 1 sampai 15ab. Waktu umat Israel ditindas di Mesir, ada seorang pria dari suku Lewi yang kawin dengan seorang wanita dari suku yang sama. Wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia melihat bahwa anak itu tampan, maka disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Maka diambilnya sebuah peti pandan dan dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Lalu ia meletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan bayi itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai. Maka terlihatlah oleh putri Firaun peti di tengah-tengah teberau itu. Ia menyuruh seorang hambanya untuk mengambilnya. Ketika peti itu dibuka, dilihatnya seorang bayi yang menangis. Maka ibalah hatinya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak bayi itu kepada putri Firaun, "Maukah tuan putri agar kupanggil seorang inang penyusu dari kaum Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian ibu itu mengambil bayinya dan menyusui dia. Ketika anak itu sudah besar, ibunya membawa dia kepada putri Firaun. Ia diangkat anak oleh putri Firaun dan diberi nama Musa. Sebab katanya, "Aku telah menarik dia dari air." Pada suatu hari, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Keesokan harinya Musa keluar lagi, dan didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi.
Ia bertanya kepada yang salah, "Mengapa kau pukul temanmu itu?" Jawab orang itu, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah peristiwa itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang peristiwa itu, ia berikhtiar membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Aku tenggelam ke rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan daku. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku memohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolonganmu yang setia. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali.
janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 11 ayat 20 sampai 24. Sekali peristiwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim! Celakalah engkau Betsaida! Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Berani bersaksi untuk kebenaran. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini merupakan hari Selasa pada pekan biasa yang ke-15. Dalam bacaan yang pertama, kita melihat bagaimana Allah mempersiapkan Musa yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kita melihat bagaimana bayi dari pasangan suku Lewi dengan berbagai upaya yang ada untuk diselamatkan dari rencana Fir'aun untuk membunuh bayi-bayi laki-laki dari keturunan Israel. Betapa pasrahnya pasangan itu. Bayi yang hanya ditempatkan pada sebuah keranjang yang terbuat dari dedaunan dan dihanyutkan ke sungai Nil, tentu saja secara akal manusia tidak akan selamat. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ternyata putri Fir'aun menemukan bayi orang Israel itu. Seharusnya ia tahu ada perintah untuk membunuh bayi laki-laki Israel. Tetapi kini dia menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan Musa. Bahkan ia membuka kesempatan untuk Musa agar mendapatkan pendidikan kepemimpinan dalam istana Fir'aun. Jika dikaitkan dalam kehidupan zaman ini, banyak pilihan yang dapat dilakukan orang-orang untuk mencari aman. Lebih baik mencuci tangan daripada mencari masalah karena menggaungkan kebenaran. Begitu juga dalam hidup sehari-hari, sebagai seorang Kristiani, kita selalu dihadapkan kepada pilihan yang sulit. Orang cenderung memilih diam ketika terjadi suatu skandal, persekongkolan, menjadi ajang kesempatan bagi sekelompok orang atau pribadi untuk memperoleh keuntungan, dan akhirnya kita juga terseret masuk di dalamnya. Bercermin dari sikap putri Fir'aun yang tidak takut memberikan keputusan tegas untuk melaksanakan apa yang baik dan benar. Tetapi pada kenyataannya, orang lebih banyak ingin selamat daripada menanggung konsekuensi yang berat, berbuat munafik, dan bermuka dua. Dalam Injil, Yesus juga dengan tegas mengecam kota-kota yang berisi orang-orang munafik yang telah menerima banyak mukjizat Tuhan Yesus, tetapi tidak menerima sumber berkat itu. Orang hanya ingin menikmati yang enak-enak, tapi tidak mau menanggung kesulitan dengan beriman dari yang benar. Ada seorang pemudi yang mengchat saya dan bertanya demikian, "Frater,
Saya dan pacar saya sudah menjalani hubungan pacaran dan saling mengenal sejak lama. Tetapi saya dan dia berbeda agama, tapi masih percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah saya boleh pindah ke gereja dia? Kan sama saja ajarannya. Saya kemudian bertanya balik pada dia, "Halo saudari, kamu berkata bahwa kamu sudah mengenal pacarmu, tetapi kamu sendiri tidak mengenal imanmu. Jika kamu baca lagi Alkitab, apakah kamu ingat bagaimana Tuhan Yesus berpesan kepada Petrus? Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Artinya apa? Yesus Kristus mendirikan gereja dan mempercayakannya kepada Petrus. Dan Petrus adalah pemimpin pertama umat Katolik yang kita sebut sebagai paus. Dan yang menjaga gereja Katolik hingga saat ini adalah Petrus dan penerusnya, yaitu para paus. Sementara gereja lain didirikan oleh manusia, bukan Yesus. Justru yang harus kamu lakukan adalah membawa dan memperkenalkan iman Katolik kepada pasanganmu. Saudara-saudari terkasih, bersaksi untuk hal yang benar adalah pilihan yang sulit, padahal kita telah memperoleh anugerah dari Tuhan Yesus dan dibaptis menjadi saksi dan muridnya. Kita tidak boleh menjadi seorang Katolik yang munafik dan takut-takut untuk mengatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup yang menghantar kita semua sampai kepada Bapa. Jangan pernah menjadi Katolik yang KTP, yaitu Katolik tanpa perbuatan. Dengan berani mengakui serta melakukan kebenaran tentang Kristus, kita telah menjadi saksi Kristus yang membawa keselamatan banyak jiwa-jiwa di zaman modern ini. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita berani untuk bersaksi tentang kebenaran dan tidak takut dipersalahkan karena membela kebenaran? Semoga kita mampu. Marilah berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas kebaikan yang boleh kami alami setiap hari. Kami mohon ampun apabila selama hidup ini kami berlaku munafik dan takut untuk mewartakan kebenaran. Kami juga mohon kekuatan agar kami selalu dimampukan untuk menjadi perpanjangan lidah dan tangan-Mu, sehingga mampu menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Buatlah kami menjadi duta-Mu, sehingga hanya karya-Mu saja yang kami wartakan dan kami agungkan dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.